Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwiki Putra Waluyo dari Jurnalistik 1A. Pada kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang dibuat oleh kelompok 3 dengan tema eksistensi dakwah virtual di tengah pandemi COVID-19. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Ada Adi Mukti, Adisti Nurul Faida, Agung Ramdhani, Anissa Fitriani, Arifah Amalia Sana Wahid, Aryandra Rizkul Akbar, Aisy Sifawulanuri, Aula Renanda Setiawan, Boy Isnendi Rabani Prasad, Dela Nur Fajrina, Dewanti Aufa Zahra, Dini Putriani Rahman, Dita Ainun Haniah, Dwiki Putra Waluyo, saya sendiri, Muhammad Rafi Sidik. Langsung saja kita menuju ke materi. Dalam Islam, dakwah berarti upaya mengajak seseorang ke arah proses yang lebih baik. Biasanya, hal ini dilakukan oleh dai dalam khutbah, tablik, atau majelis taklim. Namun, pandemi membuat perubahan pola berdakwah saat ini menjadi berbeda. Yang dulunya dilakukan secara tatap muka dan berjamaah, sekarang sudah tidak lagi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan tidak melakukan kontak langsung dengan seseorang untuk mencegah mewabahnya virus corona ini. Hal ini tentu menjadikan tantangan bagi para dai yang baru memulai melakukan syiar agama secara virtual. Namun di sisi lain, merupakan peluang besar dalam memperluas jangkauan jamaah lintas daerah di Indonesia. Dakwah virtual adalah kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media digital atau media teknologi informasi berupa televisi, radio, internet, dan lainnya. Di era globalisasi ini, komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari seluruh bidang kehidupan. Lewis Donohue dan Philip Palmgren menjelaskan perbedaan individu dalam perhatian dan paparan lanjutan ke massa dan pesan antar pribadi. Lalu ada sifat komunikasi, yaitu ada tatap muka, verbal, nonverbal, dan bermedia, yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Komunikasi interaktif adalah bentuk communication through media massa yang memiliki arus informasi bersifat dua arah dan segmentasi halayaknya bersifat demasifikasi. Lalu di sini ada komunikasi tatap muka dan bermedia. Komunikasi tatap muka adalah suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dan komunikan. Komunikasi tatap muka mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah komunikasi yang lebih efektif dalam hal berbicara tentang lawan karena tanpa menggunakan media dalam penyampaiannya pesannya serta dapat langsung melihat reaksi dari lawan bicara. Komunikator juga dapat melihat diri komunikannya selengkap-lengkapnya. Kekurangannya yaitu ketidakefektifan waktu karena komunikator dan komunikan harus bertemu dalam melakukan proses komunikasi dan menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat. Lalu ada komunikasi bermedia. Adalah komunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah lebih efisien karena melalui media seperti telepon, maka berkomunikasi dapat dilakukan kapan saja dengan waktu yang tidak terbatas. Selain itu juga menghemat waktu dan biaya bagi komunikan. Kekurangannya, komunikan harus memiliki keahlian untuk menggunakan media yang akan digunakan berkomunikasi. Komunikator tidak dapat menerima feedback dengan segera karena proses pengiriman pesan keduanya berbeda dan membutuhkan proses. Yang kedua, dakwah virtual. Dakwah merupakan pesan yang disampaikan dalam khutbah
atau sebuah majelis oleh dai. Virtual secara umum artinya tidak nyata atau maya. Dalam berdakwah virtual memungkinkan seseorang berinteraksi, tetapi sebenarnya mereka tidak berada secara wujud di tempat itu. Melakukan dakwah menggunakan internet dapat dibedakan menjadi dua jenis komunikasi, yaitu da, satu, dakwah melalui media internet dengan pengirim dan penyampai pesan dalam berinteraksi tidak berada pada kedudukan dan tempat yang sama. Namun, pesan tetap sampai pada tujuan atau sasaran. 2. Dakwah melalui internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya. Yang ketiga, ada pola perubahan dakwah virtual. Pandemi membuat perubahan pola berdakwah saat ini menjadi berbeda. Yang dulunya dilakukan secara tatap muka dan berjamaah, sekarang sudah tidak lagi. COVID-19 mendorong urgensi pendakwah untuk segera mengambil langkah start memasuki era digital ini. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Dakwah virtual adalah kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media digital atau media teknologi informasi berupa televisi, radio, internet, dan lainnya. 4. Mengoptimalkan dakwah virtual melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi di tengah pandemi. Pada saat ini, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilihan yang mesti diambil oleh pendakwah untuk mengoptimalkan dakwah virtual di masa pandemi ini, diantaranya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi ini tengah marak di kalangan masyarakat saat ini karena bisa melibatkan banyak jamaah dan jamaah juga bisa mendengarkan dan melihat tausiah yang mubalik, bahkan juga bisa melakukan tanya jawab. Begitu pula dengan seorang mubalik maupun menyampaikan tausiahnya atau ceramahnya dengan menggunakan media informasi dan komunikasi agar bisa berinteraksi dan berdakwah kepada para jemaah. Ya, sekarang ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, dakwah secara virtual merupakan pilihan yang terbaik di masa sekarang, terutama untuk mencegah perluasan virus COVID-19. Kegiatan dakwah yang dilakukan di media sosial pada masa pandemi COVID-19 ini bisa melalui YouTube, dan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian dakwah bisa dilakukan dengan berupa lisan maupun tulisan. Maka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pemilihan yang mesti diambil oleh pendakwah. Sekian dari presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita, dan apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.